Oke, sebelum saya lanjut ke dalam aplikasi, saya sedikit menerangkan saja dari fungsi dan kinerja dari aplikasi ini. Yang pasti pertama adalah Medify System Inventory ini adalah membuat informasi secara lengkap, baik itu mulai dari pembelian, ketersediaan barang, serta penjualan. Mudah-mudahan dengan adanya software seperti ini membuat pekerjaan jauh lebih mudah. Lalu ada beberapa menu atau modul yang tersedia di dalam aplikasi ini, yaitu mulai dari dashboard, produk, pembelian, penjualan, surat jalan, serta daftar biaya, vendor klien, dan report. Nah, sebelum kita membahas jauh ke dalam menu ini, maka ada beberapa skema yang harus kita setting dalam aplikasi ini. Yang pertama adalah setting, yaitu sebelum kita menggunakan aplikasi ini kita harus setting dulu produk, karena produk itu mungkin kategori produk, unit, brand atau merek itu harus kita setting di awal. Daftar biaya adalah kategori pengeluaran non pembelian, kategori pengeluaran non pembelian artinya adalah expense mungkin utilities dan segala macam. Ketiga adalah rate pajak. Nah, setelah udah kita melakukan setting ini, maka kita suruh lanjut melakukan input. Yaitu pertama kita harus input dulu supplier kita siapa ataupun vendor, lalu input klien kita, lalu input produk. Nah, setelah udah sampai tahap input produk ini belum masuk dalam tahap purchasing ataupun tahap pembelian barang untuk stok barang kita. Setelah kita lanjut dalam setting dan input, maka kita akan melanjutkan dengan input pembelian atau purchase produk kepada vendor kita. Ya, pertama kita harus melakukan pembelian produk ke supplier, melakukan pencatatan sistem dari pembayaran barang yang dibeli, nomor invoice pembelian. 3, otomatis produk yang kita beli akan bertambah di gudang baik secara stok. Artinya gini, ketika kita sudah menginputkan atau mendaftarkan nama produk, kan belum tentu produk itu mempunyai quantity. Maka kita harus purchase dulu, lakukan pembelian gitu. Nah, lawan dari pembelian atau purchase ini pasti ada melakukan penjualan. Ketika kita melakukan penjualan ke produk ke klien, maka di situ kita akan bisa tahu di mana kita jual barang secara ke klien dan kita beli barang secara ke vendor, itu ada selisih yang membuat menjadi suatu margin gitu. Nah, lalu melakukan pencatatan pembayaran. Karena gini, setelah kita udah melakukan penjualan, ya secara dokumentasi kita juga harus melakukan pencatatan pembayaran secara dokumentasi. Ketiga, otomatis produk yang dijual terhadap klien, maka stok akan berkurang gitu. Jadi pasti dong, ketika misalnya kita beli barang A 5 dan dibeli oleh klien barang A secara 2, secara otomatis stok ini akan berkurang secara 2, artinya quantity menjadi 3. Nah, input pengeluaran. Nah, input pengeluaran ini berbeda dengan jenis pembelian. Expense atau biaya lain-lain di non pembelian. Contoh ketika kita menghitung sesuatu, misal ada suatu margin tapi ada produk-produk ada biaya tertentu, contoh misalnya dalam ekspedisi gitu. Ini kan menjadi sebuah biaya pengeluaran gitu. Jadi dalam satu sistem ini akan menghitung gitu, mulai dari modal, mulai dari fee keuntungan hingga serta biaya expense yang dalam penjualan gitu. Jadi ini akan terhitung. Begitu juga dengan pajaknya gitu. Oke. Nah, skema input yang pertama yang harus saya terangkan ini adalah supplier, klien, produk, pembelian, penjualan dan pengeluaran gitu. Jadi ini mungkin ada beberapa stepnya gitu ya. 1 sampai dengan 9 gitu. Nah, lanjut sebelum saya menjelaskan dari 1 ini, maka saya akan pengen menjelaskan masuk ke dalam aplikasi. Oke, ini login dari aplikasi ini gitu. Jadi sebelum saya lanjut ke dalam aplikasi ini, tadi saya sudah coba jelaskan gitu. Oke, sekarang kita coba untuk login dan kita coba mengikuti step-step yang ada di 1 sampai dengan 9 ini. Oke.